Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Susanto, NIM 190601034. Di sini saya akan presentasikan hasil belajar dan pemahaman saya mengenai mata kuliah Psikologi Industri bab teori motivasi. Untuk teori motivasi sendiri beberapa tokoh menyebutkan, saya hanya mempelajari 5 tokoh saja. Yang pertama adalah teori motivasi dari Abraham Maslow. Teori motivasi ini berbunyi hierarki kebutuhan manusia yang mendasari termotivasi melakukan sesuatu. Dan di sini ada 5 tingkat dari motivasi tersebut, terbentuk seperti piramida, yaitu 1, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan untuk mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Jadi kita bekerja itu untuk sandang, pangan, papan, dan untuk kebutuhan keluarga. Kedua, piramida kedua adalah kebutuhan keamanan. Sebagai manusia kita butuh keamanan yang tercukupi untuk diri kita sendiri dan keluarga sekitar kita. Ketiga, kebutuhan sosial. Memang kita adalah manusia yang memiliki jiwa sosial, karena itu dengan satu sama lain saling membutuhkan. Jadi untuk pada yang ketiga ini memang motivasinya adalah untuk sosial. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Pada level ini manusia menggunakan rasa hormat, status, ras atau tingkat sosialnya pada manusia-manusia lain agar tetap setara dan sama dengan yang lain, jadi tidak ada yang membedakan. Yang terakhir, kelima, aktualisasi diri atau self actualization. Tingkat aktualisasi diri ini merupakan tingkat di mana seseorang yang harus menjadi orang yang diandalkan. Pada tingkat ini manusia cenderung menjadi pemimpin atau golongan-golongan yang tertentu dan memiliki rasa untuk merubah. Ini adalah teori dari Herzberg. Teori Herzberg sendiri memiliki 2 teori motivator, yaitu faktor motivator dan faktor higienis. Yang pertama, faktor motivator yaitu faktor pada dalam diri seorang manusia untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan guna untuk bekerja lebih keras dan termotivasinya mencapai pencapaian tanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu higienis faktor. Ini mencakup seperti faktor-faktor eksternal di dalam lingkupnya seperti teman kerja, peralatan kerja, suasana kerja, ruangan kerja ya. Maka dari itu mereka termotivasi untuk lebih bekerja keras karena dari sekitar mereka yang mencukupinya. Ya, selanjutnya teori dari McClellan. Teori ini memiliki 3 hal motivasi untuk mendapatkan pencapaian, yaitu achievement, affiliation, dan power. 3 motivasi itu tidak bisa dituduhkan karena sangat-sangat mendasar pada diri manusia sendiri. Jadi sudah pasti akan dilakukan dengan budaya dan pengalaman juga. Orang-orang yang menurut teori ini adalah orang yang suka tantangan dan pengambilan risiko yang tinggi. Biasanya terjadi pada wirausaha yang suka sekali mengambil tantangan atau ambisius bagi mereka, tapi mereka melihat potensi besar di depan mereka. Dan juga ini adalah tipe-tipe teori motivasi dari para pemimpin andal. Dan selanjutnya adalah teori dari E.R.G. Alderfer. Teori ini juga penyederhanaan dari teori yang pertama, yaitu teori Abraham Maslow, dengan beberapa aspek yang terpenting, yaitu tingkat psikologis, tingkat keamanan, tingkat sosial, tingkat kepercayaan diri, dan tingkat aktualisasi diri. Tingkat tersebut kemudian disederhanakan menjadi 3 konsep existence yang memiliki tingkat psikologis, relatedness, sosial, konsep growth, memiliki tingkatan percaya diri dan aktualisasi diri. Jadi dari teori Abraham Maslow itu diturunkan menjadi teori E.F.G. Alderfer. Yang terakhir adalah teori Edwin Locke. Teori motivasi ini dirilis Locke pada tahun 1968 dengan
meliputi menjadi teori yang modern pada bidang kerja. Teori ini disebutkan bahwa meningkatkan motivasi maka dibutuhkan langsung goals, produktivitas dan partner kerja atau tim kerja agar bisa mencapai pencapaian yang bersama. Itu gak ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah semua itu hanyalah teori-teori saja. Jadi kita lakukan ya seperti yang kita lakukan pada dasarnya. Jadi teori tanpa ada fakta adalah bohong belaka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.